Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratil Mukarramun, jemaah wasitara yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah dengan berkat taufik hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah, syukurillah pada Sabtu pekan ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan jamuan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nikmat yang paling besar diantaranya ada 3, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dan ini menjadi satu pilihan yang paling tepat buat diri kita, dan tidak semua orang merasakan nikmat itu, hanya orang-orang pilihan dan mau dipilih. Maka bersyukurlah kita setidaknya dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesempatan itu semua. Semoga langkah kita menjadi ladang amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selalu kita bisa menjaga keistiqomahan dan kekuduhan kita sampai nanti hasilnya dapat diraih dan ditukarkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kiamat datang. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada paduka alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya, dan seluruh para tabi'in, ulama, sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita diakui umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam listnya untuk mendapatkan syafaatul uzma. Bagaimana saya sampaikan di pekan-pekan yang lalu bahwa kita hidup nanti di yaumul kiamah hanya mengharapkan 2 hal, yaitu rahmat Allah dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadisnya Rasul menyampaikan salah satu kriteria yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Maka kita awali dengan baca sholawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sore hari ini. Semoga disampaikan kerinduan kita kepada beliau dan beliau pun merindukan kita sehingga nanti menunggu kita dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah
وكل مجاهد لله بالبلد يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك. Jamaah ruang setara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita akan membahas tema yang up to date. Tema yang luar biasa, yaitu filsafat gunung dan filsafat sholat, atau saya sederhanakan menjadi sebuah kata yang bisa kita sederhanakan, tapi maknanya luar biasa. Hubungan gunung dan sholat. Adakah hubungan gunung dan sholat? Saya minta membuka aplikasi Al-Quran, buka, sehingga kita bertanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang dibaca, yang tolong dibantu, yaitu Quran surat Ar-Rum ayat 41. Di mana betapa luar biasa bencana demi bencana yang ada di Indonesia pada khususnya. Setiap hari kita mendengar ada bencana, baik di daratan maupun di laut. Di lautan, di daratan tidak baru beberapa hari ini kita mendapatkan pelajaran besar, di mana Gunung Semeru meletus. Sekian puluh orang meninggal, sekian ribu orang kehilangan tempat tinggal, yang belum ketemu masih banyak. Ini ada di lautan beberapa kapal karam. Bahkan yang luar biasa lagi, tidak sedikit dengan banyaknya kejadian yang harusnya menambah ketebalan iman kita, tapi tidak sedikit orang-orang yang mengambil hikmahnya di jalan pintas. Ada yang mengatakan bahwa ini dan itu lain sebagainya, sehingga keimanannya tergores. Karena kalau dibalikkan kepada Allah, silakan ada yang ridho baca. Ayat 41. Dhahara fasada. Nah, dhahara fasad. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ya. Artinya Telah nampak kerusakan di darat dan di laut dhahara fasad, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Tetap Allah ciptakan alam jagat raya ini dengan begitu indah, cantik, molek. Kesempurnaannya luar biasa. Gunung dipandang kalau dari kejauhan indah, cantik. Dan itu semuanya diberikan kepada manusia untuk diolah, diatur. Tetapi kenapa hari ini terlalu banyak tangan-tangan jahil manusia yang merusaknya? Tetapi ketika sudah terjadi bencana, lalu mereka bilang bahwa ini semua adalah Allah murka. Padahal Allah mengatakan bahwa kerusakan di daratan dan di lautan itu karena tangan-tangan manusia yang serakah, tangan-tangan manusia yang tidak punya rasa syukur. Gunung seharusnya ditanami dengan pohon-pohon besar, karena ada korelasi antara hujan dengan gunung. Jadi ketika kebanyakannya gunung meletus, itu pasti gunung-gunung yang sudah tidak produktif secara tanaman, sehingga ketika ada hujan turun tidak ada lagi yang menyangga. Bersyukur kita di sekitar sini gunung masih terawat, Gunung Gede, Gunung Salak, Gunung Pangrango masih terawat. Tapi kalau seandainya ini dibiarkan, mungkin saja kejadian Gunung Semeru, kejadian Gunung Merapi akan terjadi di daerah kita. Nauzubillah ini.
Jadi Allah sudah mengingatkan bahwa yang namanya kerusakan di daratan dan di lautan bukan Allah, bukan karena Allah secara apa ya? Secara murka, tapi ternyata manusia yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di lautan hari ini tidak sedikit orang mengambil ikan dengan menghalalkan segala cara. Maka jangan lantas menyalahkan Allah ketika banyak nelayan yang mencari ikan lalu ikannya tidak ada. Karena begitu luar biasanya keserakahan manusia, belum mengeksploitasi di dalam isi laut sehingga nanti timbul yang namanya apa? Afan. Ketika kawan-kawan di Pelabuhan Ratu menolak adanya satu program untuk membuat Pelabuhan Ratu menjadi pelabuhan internasional, maka kawan-kawan aktivis lingkungan itu menolak terjadinya satu pelabuhan internasional. Kenapa? Karena ada satu kajian yang sangat sederhana. Di pelabuhan itu bentuk karangnya itu cekung ke dalam. Dan ternyata menurut penelitian, karang itulah yang membentengi Pelabuhan Ratu dari dasarnya ombak. Jadi kalau ombak datang itu dengan adanya karang yang masuk ke dalam itu. Jadi itulah yang menjadikan si ombak itu pecah. Pecahnya bukan keluar, tapi pecahnya dia masuk ke dalam. Tapi kalau seandainya ini dibenteng, maka pecahan ombak itu akan keluar dan itu akan membahayakan masyarakat Pelabuhan Ratu. Tapi wallahu a'lam, kenapa kita ini terus menerus lupa daratan tentang bagaimana menjaga alam. Gunung di dalam Al-Quran itu tidak sedikit bicara gunung itu sampai 34, kurang lebih 34. Dan salah satu gunung itu juga dijadikan salah satu ciri kiamat. Dalam kiamat nanti, kalau nggak salah dalam Quran surat Sabah, Allah jelaskan nanti gunung-gunung itu kayak berjalan sendiri. Gunung-gunung berjalan sendiri. Gunung juga sebagai pasak bumi dalam Al-Quran. Gunung sebagai pasak bumi. Kalau nggak ada gunung, dunia ini nggak bakal imbang. Maka Allah ciptakan gunung sebagai pakunya bumi, penguat. Nah, di akhir zaman ketika mau mendekati yang namanya hari kiamat, gunung-gunung itu Allah akan cabut semuanya. Akan cabut dalam arti kata meletus. Kalau sekarang udah banyak gunung yang meletus, cirinya jagalah iman kita. Banyak gunung, jangan dulu cuma dilihat di Indonesia. Oh, Indonesia ini kiamat kalau banyak gunung. Enggak, di dunia ini banyak gunung. Di mana-mana pasti ada gunung. Ada gunung, dan gunung itu ternyata Allah katakan sebagai pasak. Dan begitu akhir zaman, begitu kiamat datang, gunung akan berhamburan. Gunung-gunung akan dihamburkan. Gunung-gunung akan diledakan. Dan itu semuanya Masya Allah. Gini bro, kalau kita lihat kemarin Gunung Semeru meletus, kita lihat tayangannya ya. Ada nggak yang bisa ngambil satu hikmah sehingga kita ini bisa mempertebak ketakwaan kita kepada Allah? Kata Allah di dalam Al-Quran, di akhir zaman atau di hari kiamat nanti, orang tua lupa terhadap anak yang mengandung, melahirkan seketika. Semuanya lari terbirit-birit ingin menyelamatkan diri masing-masing, lupa anak, lupa istri, lupa suami, lupa orang tua. Lalu kita bicara, lah kayaknya kiamat. Apakah tidak dari pelajaran ketika kemarin kita lihat tayangan bagaimana ketika Gunung Semeru meletus, menghamburkan awan yang begitu luar biasanya, banyak orang yang lari terbirit-birit, dia lupa atas segalanya. Rumah mewah tidak berharga, uang numpuk itu berharga, semuanya ingin menyelamatkan diri, dan semuanya itu takut, seram melihat yang namanya satu titik Gunung Semeru. Satu titik. Bagaimana kiamat datang, semuanya dihancurkan. Langit terbelah menjadi beberapa pintu. Itu Al-Quran yang bicara. Langit terbelah menjadi beberapa pintu. Jahanam dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi hancur. Siapa yang akan menyelamatkan? Tidak akan ada yang selamat
kecuali amal soleh kita. Duduk kita di sini. Aku yakin duduk kita di sini akan menjadi saksi dan ini akan menyelamatkan kita. Insya Allah. Jadi banyaknya gunung, banyaknya bencana hari ini harusnya menjadi satu pelajaran berharga. Apa ini? Si gunung pernah marhaba apa ini? Oh, ibu mandi. Jadi kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua ini, baik bencana, semuanya adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana yang kemarin saya sampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Jadi Allah akan menguji kita semuanya. Ternyata kalau kita renungkan, semua hidup di dunia ini tidak ada anugerah. Semuanya ujian. Semuanya ujian. Ada yang diuji dengan sayiat, ada yang diuji dengan hasanah. Ada yang diuji dengan kejelekan, ada yang diuji dengan kebaikan. Sayiat adalah kejelekan, hasanat kebaikan. Tapi semuanya adalah ujian. Diuji dengan sayiat, jawabannya dengan sabar. Diuji dengan hasanat, jawabannya dengan syukur. Saya sampaikan, ulangi lagi, diuji sayiat 99% lulus. Diuji hasanat 99% bukan. Tidak lulus. Jadi ketika hari ini apa hubungannya gunung dengan sholat, masya Allah. Maka Allah menciptakan, Allah menyuruh kepada manusia, wabil khususnya umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu cara menangkal musibah. Jadi ada penangkalan itu. Ada penangkal musibah. Baik penangkal dalam tanda kutip bukan berarti menangkal itu semuanya harus disikapi dengan fisik. Tapi bisa juga menangkal itu disikapi dengan batiniah kita. Apapun yang diberikan oleh Allah diterima dengan batin yang ridho. Bagaimana ibu kemarin ditanyakan, kalau nggak salah apa itu pengertian ikhlas kan? Jadi ikhlas itu semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah melakukan sebuah ikhtiar, sudah melakukan sebuah langkah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Allah memberikan satu jalan, satu cara. Kenapa musibah ini terjadi? Karena mungkin saja tadi yang pertama dalam Quran surat Ar-Rum, banyaknya manusia-manusia yang tangannya jahil. Yang kedua, terlalu banyak orang yang sudah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah terlalu banyak orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah menyampaikan di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Ibrahim ayat 7. Oh. Dari aplikasi. Bukan apa-apa kan, biar kita kembalikan kepada Quran, tahu Quran suratnya apa gitu. Jadi ini bicara yang kita sering ucapkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Itu adalah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Artinya ya. Enggak usah, ada baca doa. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Luar biasa. Tadi la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat kita. Bersyukur bukan hanya sekedar alhamdulillah, itu juga bersyukur. Tapi bersyukur dalam makna yang sangat luas, memdaya gunakan segala kemampuan diri, segala kemampuan kita, harta kita, mentasarufkan di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Namanya syukur. Ya, namanya syukur. Kita diberikan kesehatan, badan kita hari ini ada pengajian lalu kita langkahkan, namanya syukur. Lalu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersujudlah kau kepadaku setidaknya 5 kali. 5 waktu dalam sehari semalam, lalu kita lakukan, namanya syukur. Punya harta infak sedekah, namanya syukur. Dengan tetangga tidak pernah parasean, namanya syukur. Tidak, syukur itu luas. Syukur itu luas. Maka ketika kita mampu seperti itu, maka Allah akan berikan nikmat yang lain yang begitu luar biasa.
Misalkan di sini sahibul bait, ridho rumahnya dijadikan tempat seperti ini, maka Allah akan gantikan dengan keberkahan rumah ini. Rizki yang diberikan Allah akan ganti berlipat-lipat ganda. Ya, berlipat-lipat ganda dari yang Erik hari ini raih. Kapan? Gua di Arab nih. Kamu di Arab kelilah. Jangan lamun sodako diganti 700 lipat. Berarti lamun kurang sodako 100.000 kalikan kurang gitu itu 100.000 kali 700. Oh sekian. Ternyata bohong dengan isukan mualah. Nah akhirnya kan jadi pesimistis. Padahal bisa saja terjadi hari ini ditunda oleh Allah untuk jadi tabungan akhirat kita. Masya Allah. Karena sesungguhnya gini kok. Harta yang kita makan itu hanya sebatas akan jadi kotoran. Bu. Makanan rezeki yang kita makan hanya sebatas akan jadi kotoran. Harta kita banyak, melimpah ruah. Lalu kita tinggalkan. Hanya sebatas akan jadi rebutan atau warisan. Kita meninggalkan harta nih buat anak-anak kita. Berarti hanya sekedar warisan ataupun kalau tidak jadi warisan jadi rebutan. Tidak sedikit orang saya gara-gara harta warisan. Dulu jadi orang lain. Ya kan? Tidak sedikit. Tetapi ternyata yang ketiga, harta yang disedekahkan itulah harta yang sebenarnya akan kita petik nanti di yaumul qiyamah. Jadi, tapi karena ini pahalanya besar sehingga orang tuh enggan untuk melakukan. Kalau kita lakukan, masya Allah, manja abil hasanati falahu aslam salihah. Ada lagi dalam surat-surat yang lainnya, masya Allah, panjang. Banyak Allah telah memberikan penegasan kepada kita untuk supaya kita bisa bersedekah dengan Allah memberikan imbalan yang banyak. Kalau kita lakukan, insya Allah Allah tambah. Tapi kalau semua lupa, sudah Allah beri nikmat hidupnya kurang disia-siakan. Udah dikasih nikmat hartanya kita sia-siakan. Boro-boro disuruh sholat mau, boro-boro disuruh ibadah mau, disuruh ngaji mau, bahkan kebanyakannya hidup kita itu dihabiskan untuk hal-hal yang tidak karuan, yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Saya ingin tanya, ibadah itu apa? Pengertian ibadah. Pengertian ibadah. Simpel lah. Yang simpel-simpel aja. Pengertian ibadah bro. Tahu ibadah? Bahasanya tahu ibadah ya. Pengertian ini. Ibadah adalah pekerjaan yang bertentangan dengan hawa nafsu. Namanya ibadah. Simpel. Ibadah adalah pekerjaan yang bertentangan dengan hawa. Saya ingin tanya, enaknya kalau sore ini ngaji apa nongkrong? Ngaji bertentangan nggak dengan hawa nafsu? Bertentangan, karena enaknya adalah nongkrong. Subuh, enaknya ngarengkol, enak sholat. Ngarengkol, orang bisa gudang karena ada niat ibadah dalam diri kita. Bertentangan dengan hawa nafsu. Wah cukup, berarti lamun kawin pak, kamu kawin bertentangan dengan hawa nafsu. Untuk pak bertentangan dengan kawin mah hayang. Kawinan mah kali tuna. Sehari setelah kau 1 menit setelah engkau ijab kabul, maka engkau punya kewajiban untuk menafkahi lahir batin. Nah, didinya bertentangan dengan hawa nafsu. Ayo gitu. Loba. Batur nginjem duit, urang anu gibahna. Paksa tah. Asa teu ka hati kuat. Si bapak eta, si pamajikanna bisa kebeli kalung. Padahal nanya teh naon pagaweanna tuh. Oh, itu kurang teh duit maneh nanya lamun pikiran. Parana mainan teh gawena tukang rongsokan. Betulnya Allah mau ngasih rezeki, dia tuh begitu dia cari rongsokan aya nu ngasih aluminium, aya nu ngasih tembaga yang harganya mahal dan jadi urang anu pusing. Masih aya. Kalau masih banyak itulah paksa namanya. Paksa. Batur meuli senal ruteuh urang kecoblah. Bingung. Itu perbuatan kita yang sesuai dengan syahwat. Ya. Kalau munkar itu jelas, kalau munkar adalah sesuatu yang memang pekerjaan dosa yang sudah kelihatan tampak jelas oleh kita. Kayak apa?
korupsi, munkar, membunuh, munkar, memperkosa, munkar, kayak gitulah, itu munkar. Dan itu kalau semakin hari semakin banyak, maka cirinya di situ Allah akan menurunkan murka. Menurunkan murka ketika tadi masalah-masalah fahsya, masalah-masalah munkar terjadi. Di lingkungan kita, di lingkungan keluarga kita, untuk mencegah itu ternyata Allah sudah berikan. Kita mau terhindar dari fahsya, kita mau terhindar dari munkar, ternyata Allah sudah berikan. Yaitu dengan inna sholat. Lihat. Kalau ada papan tulis, saya tulis nih. Jadi lihat, ayatnya gini nih. Alif, nun, inna. Alif, lam, sod, lam, wawu, ta, marbutoh. Pasti tulisannya seperti itu. Inna, alif, lam, sod, lam, wawu, ta, marbutoh. Pasti kalau bicara sholat ibadah, itu pasti tulisannya adalah alif, lam, sod, lam, wawu, ta, marbutoh. Ini ada apa? Ini ada apa? Tulisannya kok seperti itu? Ya. Sampai Allah menjamin saha jelema anu salat, siapa orang yang melaksanakan salat, Allah akan jamin dia akan terhindar dari dua penyakit, fahsya dan munkar. Lalu kita bicara, masih banyak orang yang salat termasuk diri kita, tapi salat STMJ, salat terus maksiat jalan. Salat terus ngomongin batur terus. Salat terus maksiat betul gak? Terus di mana letak inna sholata? Kata Allah bahwa salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dari mana letaknya? Ada rumus, Bu. Kalau rumusnya ini dilakukan, maka ayat tadi akan terasa oleh kita. Pertama rumusnya, salatnya harus alif, lam, sod, lam, waw, ta, marbutoh, satu. Yang kedua, salatnya harus solu kama ro'aitumuni usolli. Ini kata Rasul. Kalau tadi Quran, kalau ini Rasul. Salat yang akan mampu menjadikan benteng diri kita dari perbuatan keji dan munkar adalah salat yang solu kama ro'aitumuni usolli. Yang salatnya mencontoh Rasul. Salatlah kalian seperti kalian melihat salatku, kata Rasul. Lalu kita bertanya, kan kita tidak satu zaman dengan Rasul? Kan kita tidak satu waktu dengan Rasul? Kan kita tidak pernah bertemu dengan Rasul? Iya. Tapi ternyata Rasulullah SAW sudah menitipkan itu semua. Kepada siapa? Kepada para ulama. Karena ulama adalah pewaris para nabi. Maka pewaris para nabi itulah yang kita cari. Bertanyalah kita kepada guru kita, bagaimana sholatnya yang dicontohkan Rasul? Sehingga nanti sholat itu akan menjadikan alif, lam, sod, lam, waw, ta, marbutoh. Artinya gini, ketika inna sholata ditulisan dengan alif nun, inna sesungguhnya, inna bukan inna, tapi inna ada kasih di situ. Artinya sesungguhnya, bahasa kita nyanya. Allah sudah menekankan, Allah sudah menjamin siapa saja yang sholat, gitu. Siapa saja yang sholat sesungguhnya, kalau sholatnya dilaksanakan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, maka ada tulisan sholatnya alif, lam, sod, lam, waw, ta, marbutoh. Sudah inna pakai alif lam lagi. Alif lam itu penegasan. Alif lam itu penegasan. Sesungguhnya sholat yang kita lakukan kalau kita laksanakan sesuai dengan keinginan Rasul dan Allahnya, maka sholat itu akan menjadi benteng daripada perbuatan keji dan kalau hari ini sholat kita belum menjadi benteng, berarti ada yang kurang tepat di dalam sholat kita, baik dalam takbiratul ihramnya maupun sujudnya, rukunya, ataupun gerakan-gerakan yang lainnya. Teman lu bisa ngerasakan diri sorangan. Pernahkah kita melaksanakan sholat nikmat? Saya yakin belum. Termasuk ngomong. Harusnya sholat itu nikmat, karena kita sedang berhubungan dengan Allah. Ketika kita sujud, bayangkan Allah sedang musab sirah urang. Allah sedang mengusapkan mastaka urang, gitu. Ya Allah, kos lihat ibarat urang sujud ka inu,
atau sujud ke bapak, ku bapak jeung ku indung teh diusapan mastaka urang teh. Bari nyegruk urang teuing. Cek urang teh ka indung mama hampura dosa abdi kieu ditangkeup ku kalau teh dia. Itu pun Allah ketika sujud kita. Karena kita merasakan bahwa kita ini manusia yang tidak punya apa-apa. Di hadapan Allah kita ini adalah sangat rendah. Sehingga dalam sujud, muka kita yang paling tinggi itu akan menjadi satu sejajar dengan kaki kita tempat yang paling bawah. Disitulah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Tapi tidak boleh merendahkan diri di hadapan manusia. Merendahkan diri di hadapan Allah. Dan kita rasakan bagaimana lambeian daripada Allah. Lambeian tangan Allah. Lambeian tangan Allah bukan berarti lambeian yang kita rasakan, oh ini tangan. Bukan. Tapi di sini Allah kita rasakan, di sini aku sedang berhadapan denganmu ya Allah. Dibelailah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruku kita merasakan bagaimana sayangnya Allah sehingga badan kita yang begitu condong ke depan tapi tidak pernah jatuh. Allah hadir di situ. Maka ketika kita sholat merasakan nikmat ya Allah. Ketika membacakan Al-Fatihah, dimulai Bismillahirrahmanirrahim, kita bayangkan kita sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya Abu Bakar Siddiq ketika sholat, Masya Allah, ketika sholat Abu Bakar Siddiq, begitu dia mengatakan Allahu Akbar, merinding badannya semuanya, bergetar. Kenapa? Karena takut ada dunia di dalam dirinya. Bayangkan orang itu. Kalau kita mengatakan Allahu Akbar, apa artinya? Allah Maha Besar. Lalu ketika kita angkat tangan, cirinya apa? Ada nggak tahu yang tahu apa? Kenapa kita harus begini? Ada yang begini, ada yang begini. Itu mah pokoknya intinya mengangkat kedua tangan. Kalau yang punya tangan, Allah ini disunahkan. Allah. Langsung Allah kabulkan, nilai ma'rifat dan nilai hakikatnya sudah mantap dengan Allah. Hari kurang ngadoa terus-terusan tapi masih kena jadi kabul, berarti tanyakan keadaan diri kurang, ulah wa kana ma'rifat, kana syariat jeung kana tarekat kesebi ka mana. Yang benar itu syariat apa syariat? Nah, bedakan dua eta ge urang mah teu nepi komokeun kana makrifat. Doa hayang insasul kabul. Ya Allah, abdi bari teh syukur teh geus jebrag, ya Allah lempangan wae hayang mobil. Ceuk Allah teh tadi abdi ngadangu dina pangawasan cenah malah mengadoa ka anjeun Allah teh ngabulkeun. Abdi hayang mobil ya Allah. Kunaon pikarina acan. Karena nilai makrifatnya jauh. Tong waka makrifat syariat jeung tarekat pun masih can nepi. Ulah waka syariat jeung tarekat kabedakeun syariat jeung syariat oge can nepi. Ini benar syariat apa syariat? Syariat. Syariat nah. Ya, urang mah tong waka nepi kana makrifat ya Allah ngartikeun syariat oge geus bisa ya Allah. Syariat adalah ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat. Karena tidak ada lagi manusia setelah Rasulullah yang punya syariat. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang karena Sunda lagi syariat, karena syariat. Syariat lebih pada karena ikhtiar, lebih pada katanya karena syariat. Berapa saya begini alasan? Opa segala pakai itu pakai syariat. Begitu lihat? Lain syariat kurang mah kan segala pakai bangun itu pakai syariat. Itu pakai syariat. Artinya kurang sudah mas syariat teh ikhtiar. Padahal benar mas syariat segala sesuatu harus disesuaikan dengan syariat sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, neng aku ulangi ngomong ke Bang Emo. Berarti pakai syariat ieu mah kumaha atuh syariat dipakai dalil. Kan syariatna abdi mah nginum ka Bang Emo, alhamdulillah budak bisa sekolah. Make kata syariat. Salah? Bener? Da syariat dirinya mah ikhtiar. Tapi lamun kieu apakah sesuai dengan syariat Rasul? Lah, karena Rasulullah melarang itu semua, betul? Allah pun melarang di situ semua, betul kan? Ya. Jadi ulama gunakan syariat lain syariat, tapi syariat atuh hate di diri urang teh jauh keneh ti Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi Allah sudah menjamin nu ngadoa Allah kabulkeun ngan sameme dikabulkeun hari urang bersihan ieu hati. Ieu hati tanamkeun Allahu Samad. Allah sama hati-hati. Allah tempat bergantung. Segala sesuatunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ulama melakukan syariat yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meski itu
Adai ijma kias ke tidak ada syariat di Rasulullah, tapi ada ini contoh yang dilakukan oleh para ulama. Silakan ke sana. Ulangin syariat seorang syariat seorang dia dibenarkan ku agama nolak. Salah kitu aja. Salah. Kurang apa gitu Ibu? Coba tuh tong kikituan wae neng jadi satu awak baju teh ulah pakai rata full ketetet makanya nu tuh anu garomblong gitu. Baju goblok terang baju goblok. Soalnya ini goblok siapa? Goblok itu sebenarnya kasar bu asli. Di pilihan babina kamu bahasa Sunda, goblok itu kasar. Goblok teh longgar bahasa aslinya. Longgar. Tapi mana sekolahnya bulat wae goblok itu karena teh. Cenduru teh siapa dasar goblok? Ulah amat ternyata goblok itu longgar berarti otak nanti terlebih gitu loh. Masih kayak banyak ruang di otak nanti anu kekalsian dengan anak goblok kaki baju goblok. Longgar gitu aja goblok ya. Semua goblok sudah. Tapi gobloknya longgar otaknya gitu ya. Paham. Kan nengnya adanya neng anak neng. Ulah naik lah memakai baju fancy, like mau karitunya nengnya. Lihat Bu, perempuan itu Allah muliakan demi Allah. Surat ke-4 surat naon Bu? Surat ke-4 An-Nisa. Surat ke-4 kan Bu? Sok Bu. Surat ke-4. Pernah bikin jawab. Naon Bu? An-Nisa. Surat ke-4 naon? An-Nisa. Naon artinya teh? Perempuan tuh wanita makhluk Allah teh dimuliakeun dina Quran ge aya surat An-Nisa. Jangan kemarin paham ngerti agari bahasa Quran ayat Ar-Rijal. Ada enggak surat Ar-Rijal? Enggak ada surat laki-laki itu enggak ada, Bro. Yang ada surat perempuan. Allah muliakan perempuan, masa Allah maka disebut istri. Istri itu 3. Berarti laki ada boga istri tilu lain. Istri itu 3 kelebihan dibandingkan bapak-bapak. Istri awalnya itu boga 3 kelebihan tidak laki. Mengandung, melahirkan, menyusui. Tuh hebat lebihnya Rasul, lebihnya perempuan. Bahkan Rasul pun menyampaikan ibu lebih mulia daripada bapak. 3 berbanding 1. Umi katarak abi bapak. Dasar. Nah ini ada generasi milenial soalnya. Kalau Allah saja begitu menyanjung, begitu menyayangi perempuan, masa perempuan yang mau mengkhianati Allah? Karena agekeun eta tiung jilbab dan lainnya insya Allah. Yang keempat ya, yang keempat kalau kita sholat akan bahagia dunia akhirat. Sebenarnya saya sampaikan kalau yang ini. Jadi kalau yang orang sholat, bro, sholatnya tadi ya, sholatnya yang alif lam shod lam wawu ta marbuto. Oke, kurang bahas. Kunaon takna ta marbuto, takna ta buleut gitu. Karena itu kata lama bedanya pas parahu. Tak buleut. Nah sholat mah pakai tak buleut. Tak buleut itu tak marbutoh namanya. Kenapa sholat itu pakai tak marbutoh? Ada apa ono? Naon maksudnya? Ya, sholat akan membuat bahagia bro. Allahu Akbar, sholat bahagia bro. Bilang gitu, hayya ala sholat. Akan Allah melambaikan tangan begini. Sana mah. Reza, kata Allah begini, Reza sini datang kepadaku. Hayya ala sholat, sini. Hayya ala falah. Mau nggak kau sejahtera? Mau nggak kau bahagia? Sini kata Allah. Kalau kita sholat laksanakan, continue kita laksanakan sholat sunnahnya kita kerjakan, sholat wajibnya jangan ditinggalkan, terus lakukan seperti itu. Maka dari hayya alal falah akan berubah menjadi apa tadi kemarin? Dari falah berubah jadi apa? Dari falah berubah jadi apa? Berubah jadi bayangkan. Lamun orang kontinu sholatnya sesuai gerakan yang keinginan Allah dan Rasulnya, terus tata hatinya, gerakannya juga benar-benar kurang dihayati.
maka dari falah berubah menjadi aflah. Qad aflahal mu'minun. Sungguh sangat beruntung, sungguh sangat bahagia orang-orang mukmin. Hari falah mah, kalau falah tadi keberuntungannya belum kita raih, baru mau menuju kebahagiaan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tidak akan pernah falah kalau tidak sholat, kayak gitu. Maka kalau Anda ingin falah, ingin sejahtera, ingin bahagia, maka hayu lakukan sholahnya. Tapi baru menuju proses. Tapi prosesnya sudah kita lakukan, lalu kita raih kebahagiaannya, falahnya berubah menjadi aflah. Qad aflahal mu'minun. Si Erik gawe, sekarang rasa genah, boga gaji segala macam. Saya yakin tidak mau keluar. Kecuali ada yang lebih baik dari itu. Tapi kalau selama belum baik, belum ada yang lebih baik, dia akan pertahankan. Kenapa? Karena dia sudah rasakan. Setidaknya punya penghasilan, gaji gitu kan. Itu pun dengan kata aflah. Kalau aflah sudah dirasakan. Contoh para kiai, para ulama, para ustadz, para ajengan-ajengan yang memang luar biasa ilmunya, dia tidak akan pernah meninggalkan sholat. Kenapa? Karena dia sudah rasakan bagaimana bahagianya dengan sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa yang bahagia itu? Orang mukmin yang bahagia adalah orang-orang yang melaksanakan sholatnya dengan khusyuk. Pengertian khusyuk sudah dibahas kemarin, tidak akan lagi dibahas. Jadi kalau ingin bahagia kawan, saja sholatnya diperbaiki, kualitasnya ditingkatkan, kuantitasnya juga ditambah. Insya Allah. Yang terakhir ini, masya Allah, bahwa sholat akan menjadi sesuatu yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin ada orang Islam yang akan sampai ke surga kalau sholatnya ditinggalkan, kalau sholatnya dilalawarakkan. Bahkan Allah menjamin orang yang melalaikan sholat, Allah ngajamin orang yang melalawarakkan sholat lain surga bagianana, tapi diasupkan ke neraka-narakannya disebut neraka wailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Sahan celaka orang-orang sholat itu alladzina hum fi sholatihim sahun. Osir yang sahur, yang lalai. Allahu akbar, Allahu akbar. Bapana tu gerak kacai itu berjamaah ke masjid dah karate adan ke heula. Dacan qomat Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu la ilaha illallah. Bapana gerak ke masjid itu geus qomat, karak qomat takbir aja. Ada yang ngede Allahu akbar, bapana itu geus takbir heula datang salam ieu atuh tenang nya rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapana geus salam bagi sugan aya keneh waktu duhur ya Allah kan. Aya keneh gitu kok urang. Salah kieu teh. Mun kita teh segitu ya. Masyaallah ya Rabbil Mustafa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan 5 kriteria sholat yang akan menjamin dalam hidup kita di dunia ini, mudah-mudahan aya hiji we nu aya di diri urang. Jadi sholat akan mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Yang kedua tadi sholat itu akan Allahu Akbar. Kakara kebi Gusti urang teh ngarang ngaji teh ngabedah itu. Oh, ini mah ulah wakar kadua nu kalima we. Apa dulu? Gusti. Bener-benernya duit hayang, usaha lo hayang lancar, ari pokok, ari ditanyakeun salat kana. Ya Allah ya Rabbi. Ari salaki ingat. Ari salaki mah ingat alhamdulillah kenehnya. Yang sholat akan mencegah daripada perbuatan keji dan munkar, atau kita membuat kita menjadi orang-orang soleh, mendatangkan rezeki dari tempat yang tanpa disangka-sangka, akan mempercepat doa kita akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sholat. Sholat pun akan mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa dunia akhirat. Yang kelima adalah sholat akan menjamin kita masuk surga insya. Silakan kalau ada yang bertanya. Yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ada yang mau bertanya, alhamdulillah. Mangga Ibu.
Hoyong hate tenang nerima jalmi banyak. Pakai renang. Hate tenang ada jalmi anu banyak ngajukan terus-terusan gitu Bon, dia. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 pangaoskeun. Sina narima hate gitu Bon. maksudnya jadi banyak ngajar hayang lapang dada. Ada nanti ku abi dikasih zikir ya. Dikasih zikir. Ayeuna urang jawab heula ku surat Ar-Ra'd ayat 28. Sok mangga pangacakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Atos ya. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi jawaban itu kan ingin tenang dari ujian apapun yang Allah berikan, baik dari sesama manusia atau dari apapun, tapi hati teh hayang tenang, hayang lapang dada menerimanya, ikhlas tadi ya Bu ya. Ternyata jawabannya sangat simpel, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan satu kata akan membuat hati kita tenang, namanya zikir. Zikir itu ada zikir zahar, ada zikir yang sir. Nah, zikir zahar salah satunya adalah kayak kita berapa banyak dari la ilaha illallah kayak begitu. Terus ternyata ada satu amalan yang luar biasa dan amalan ini tidak boleh dilupakan, yaitu sholat. Tadi balik lagi kan sholat ya. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Toha, saya lupa ayatnya. Inna sholata lidzikri. Inna sholata lidzikri. Sholat itu adalah zikir. Jadi kalau kita sholat, maka sama dengan kita zikir. Kalau kita zikir, membuat hati kita tenang. Jadi kalau orang yang sholat, pasti akan membuat hatinya tenang. Kalau setelah sholat, hatinya can tenang kene, berarti ada salah di sholat. Jadi dalam utama yang tenang, yang lapang dada dalam menerima segala masalah, maka perbanyaklah sholat. Karena sholat itu dijamin oleh Allah akan membuat hati kita tenang. Ngadu terus tadi, ngadulah ke Allah dalam sujud. Dalam sujud kita tuh ngadu ke Allah. Tapi udah dilapalnya, udah dicarioskan kieu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya Allah, abdi menjadi hati ku tatangkate Gusti Agung. Kan ngomongkeun wae ka abdi teh ya Allah. Arek nyarios kitu hege tapi dina hati. Jadi bahasana bahasa qalbu ya Allah. Nah hati urang ngajaran mah anjeun anu ngabulak-balikeun hate jalmi, anjeun ngabulak-balikeun hate abdi. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, anjeun ngabulak-balikeun hate abdi, tetepkeun abdi dina agama anjeun ya Allah. Terus tambahan lamun tama ayat nambahan ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wala ta'atik. Ya Allah, anjeun ngabulak-balikeun hate jalmi, tetapkan abdi dina agama Islam tur dina taat ngalaksanakeun ajaran Islam. Sabarkeun abdi ya Allah, paparin hidayah sareng taufik aranjeunna. Jami-jami anu darolim ka abdi, moal bisa nepi ka doliman anjeunna lamun teh teu saizin anjeun ya Allah. Minta ka Allah. Nyuhunkeun ka Allah, jelema nu doliman ku jampe misalkan kiamatnya. Ulah dibalas deui eceuk. Wah, urang rek neangan, urang masih itu mah dukun, urang rek kasih dukun ulah kate kajian sendiri kurang rakes ke Allah. Kekuatan apapun tidak akan melebihi kekuatan Allah. Minta ke Allah. Amalkan sholawat busrona, insya Allah. Amalkan sholawat busrona itu. Kemarin udah ada dikasih sholawat busrona. Amalkan 41 kali ba'da subuh. Insya Allah akan jawab satu persatu permasalahan kita. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra sholatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masaizina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Sarwa di selawat sifat
Salawat ibadah gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Sami salawat besoge eta lagamna. Kita mandi imah daripada ieu pusing kumaha pakeunana. Itu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha. Coba 40 hiji wihan setiap pada subuh rekes kawan nuhunkeun pas salatan tubashiruna pas duwi ka busra salatan tubashiruna biha ibu rekes ka Allah, ya Allah abdi nuhunkeun kieu pas deui 40 hiji wihan pada subuh, insyaallah eta amalan menjadikan wasilah ibadah di hadapan Allah karena kita bersalawat kepada Rasulullah dan Allah mengabul segala doa kepada ibu-ibu. Anu ibu-ibu datang gaduh mungkin berarti asa di pokok-pokokikeun anu sanesna pasti eta shalawat busra, shalawat kebahagiaan, shalawat kabar bahagia yang Allah akan berikan kepada kita. Jadi lamun ibu hayang lapang dada perbanyak zikir. Salat adalah yang utama. Setelah salat ibu zikir. Non zikirnya tadi perbanyak aja Allah. Perbanyak kata Allah. Atau kamu sama iya salawat Jibril itu perbanyak di luar sholat. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu akan membuat hati kita lapang. Insya Allah. Tenang bu. Batu dengan doliman urang tenang. Nah, yang penting urang ini dolim ke batu. Nyamunya dan dolim batu ke urang oke Allah ini. Allah tidak akan pernah menukarkan pahala dan siksa. Karena Allah mengatakan kemarin di dalam hubungan kimia atom dan salat ya dan peradaban Islam, Allah mengatakan di dalam surat itu surat Al-Jalah ayat ke-7 dan ayat ke-8. Jadi partikel terkecil apapun baik kebaikan maupun dosa tidak akan pernah terluka. Fa inna ma'al usri yusra. Maaf ya. Yang zaro itu insyaallah ya Allah. Jadi Allah tidak akan pernah mentukarkan perbuatan baik dan perbuatan salah. Jadi lamun aya ngadoliman ka ibu apapun itu bahasanya, mau bahasa kata-kata yang menyakitkan dan sebagainya, sudah kata ibu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita membaca Allahu Akbar dan alhamdulillah serta subhanallah kembalikan ke sana. Insya Allah. Kalau lamun teh masih kira jelema kitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Abdi mah ngawitkeun deui ka anjeun ya Allah, asal ti anjeun uwi ka anjeun ya Allah. Lamun ada jelema dolim ka abdi kos kieu uwihkeun di ka anjeun ya Allah. Tong dibalas di sasa. Urang minta ka Allah. Karena orang yang didolim itu doanya dikabul. Jangan pernah ibu mau berdolim kepada orang lain. Demi Allah, Rasul menyampaikan siapa yang berdolim, siapa yang orang yang didolimi lalu dia mengangkat tangan, maka doanya tidak ada sekat dengan Allah akan mengabulkan. Kemarin dia ya Allah, menjadi di rumah itu kutubnya jadi bangkong. Jangan jadi kutub jadi bangkong, ada di sawah aku kutubnya jadi kutub jadi kutub, jadi kutub, kita sana ke batu. Mau diberhemi? Iya. Sahabatnya banyak. Sholat busanya apa? Ada yang lain? Pak, yang hadir di ruang setara itu kan macam-macam, bebas siapa aja boleh. Jadi ada pertanyaan dari hamba Allah. Jadi kan kita tuh ada yang tahapnya sekarang, ada yang pertama ada yang lagi cari kerja, yang kedua ada yang udah kerja diberhentikan, yang ketiga ada yang udah kerja tapi dia lagi pengen punya usaha di luar pekerjaan dia. Nah, kita dari ruang setara minta saran atau minta saran untuk keempat level tadi itu, orang-orang yang sedang cari kerja, yang sudah kerja tiba-tiba di off, yang udah kerja jadi karyawan tetap tapi ingin punya usaha untuk di hari tuanya nanti, dan yang keempat. Ya, kalau saya mengusulkan tapi harus kuat dulu internal ruang setara ya. Jadi dalam bahasa jihad ada dua jihad. Ada jihad asghar, ada jihadul akbar. Ada jihad kecil, ada jihad besar. Jihad besar itu adalah mujahadatun nafsi, melawan hawa nafsu. Ketika orang sudah mampu melawan hawa nafsu, maka salah satu feedbacknya
kepada dirinya adalah konstruktif, membangun, terbangun dirinya, terbangun kesadaran hidupnya, baik yang belum kerja, yang sudah punya pekerjaan, atau yang mungkin meningkatkan taraf kehidupannya. Jadi ada rumus yang paling kecilnya adalah mujahadah nafsi dulu, perangi hawa nafsu, sehingga ruang setara ini akan benar-benar menjadi satu induk kebersamaan orang-orang yang memiliki visi misi yang sama ke depannya. Ingin membesarkan ruang setara bukan hanya sekedar basa-basi tapi seperti ini, tapi juga nanti ada implementasi yang ingin dikembangkan di dalam ruang setara itu sendiri. Nah, salah satunya saya mengusulkan ke depan ini harus ada entrepreneurship di sini. Dibuka ruang tentang wawasan entrepreneurship. Siapa nanti cari yang menjadi narasumbernya, sehingga dari wawasan orang-orang yang memiliki wawasan entrepreneurship itu muncul nanti orang-orang yang memang memiliki skill. Kalaupun ada yang belum bekerja, dia akan berpikir lagi nanti. Kalau udah ada ilmunya, saya mana yang pegawai saya, tapi ilmu lah ini sebenarnya ya, mendingan saya buka usaha sendiri misalkan. Terus yang pengen meningkatkan, yang tadi sudah bekerja tapi ingin berwirausaha, apalagi ilmunya sudah diberikan, cuma nanti bervariasi. Kita harus mulai mengidentifikasi kawan-kawan yang ada di sini ataupun jamaah yang ada di ruang setara ini. Kebanyakannya kalau dari anak-anak yang belum bekerja, dia pengen dapat ilmu apa, sehingga nanti mungkin Erik bisa mencari narasumber yang sesuai dengan mereka. Aina ngotot kayak rejah yang gawe, karena ilmu gawe. Tapi ketika suatu saat diberikan ilmu tentang entrepreneurship, tentang wirausaha, mungkin saja akan berubah. Orang tersepa gawe emang gini kan, orang buka usaha sorangan. Kenapa hari ini belum mampu? Karena otaknya belum nyampe di situ. Nah, saya berharap ruang setara, karena tadi kita bukan berarti kita ini aliran yang menyamaratakan sama rasa sama rata, itu kan bukan aliran kita, bukan ateis kita kan. Tapi di sini ruang setara ini membuka ruang untuk kawan-kawan supaya memiliki persamaan derajat, harkat dan martabat di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berharap nanti narasumbernya dari berbagai macam ruang pemikiran, atau jangan terlalu banyak, 2 hal misalkan satu di sisi agama, yang kedua dari sisi kehidupan. Cari nanti Erik narasumber yang akan berbicara tentang entrepreneurship, ya, kewirausahaan, sehingga nanti mungkin aja ibu-ibu kayak dia bercerita tentang kerajinan apa gimana, itu akan membuka. Kalau bapak berharap seperti itu, ya pegawai non karesep nama itu, karesep hobi futsal. Kalau pekerjaan pengen ke pengen jadi apa? Pengen kerja apa? Pengen kerja apa? Farmasinya aja. Farmasi ya. Lulusan dari mana? IPS ya. Pengen kerja di nyambung. Tapi kan tidak seperti itu. Kalau Allah menginginkan ya bagian-bagian hitung duitnya, kan IPS itu kan orang-orang yang banyak duit. Karena dihitungnya bukan ratusan juta, ratusan miliar, dan harus disimulasi usulnya. Buku, penerimaan 100 juta, pengeluaran 86 juta, sisanya apa saldo, gitu. Beda lagi dengan jurusan kimia 0,0001 dihitung gitu ya. Nah, tapi kebanyakannya kalau farmasi kimia jurusan IPA. Kalau jurusan IPS salah juga, nyoba ke sana ya. Tapi kalau tidak diterima jangan sedih nanti karena bukan jurusan. Ya. Kalau IPS lebih kepada tadi wirausaha ekonominya. Kalau nanti di sini ada pelajaran seperti itu kan diikuti. Insyaallah. Ada lagi nggak? Sekarang kan ada teman-teman ruang setara yang pertama di Bogor, Iqbal udah melahirkan istrinya, anaknya perempuan, dan satu lagi yang sedang berjuang di puskesmas, Dodi sama istrinya Reni. Udah lahir. Yang minta udah lahir, kita doa bersama. Kita sudah bersama aja. Doa bersama ya. Sama untuk
khususnya RT 38 ini, semoga berkah dan rumah ini berkah. Oke, kalau memang tidak ada yang lagi harus disaringkan, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pertama buat bangsa Indonesia. Amin. Mudah-mudahan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabur ghafur. Bangsa yang selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan Indonesia terbebas dari segala macam bencana alam maupun bencana yang diakibatkan oleh perilaku manusia itu sendiri. Yang ketiga, mudah-mudahan khususnya RT di sini menjadi RT yang luar biasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khususnya lagi keluarga di sini menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang selalu diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kawan-kawan tadi kena bencana dan sebagainya mudah-mudahan disabarkan dan diberikan satu pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus teman kita yang sedang sakit siapapun itu, terlebih yang tadi disebutkan Iqbal, terus siapa lagi? Dodi dan istrinya, semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan, dan insya Allah kalaupun melahirkan anaknya menjadi anak-anak yang soleh ataupun solehah, amin. Kita berdoa mengawali dengan pembacaan Fatihah, anak hadiniyah wa ala kulliyatin sholihah, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Rasulillah ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busra. Salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu li dunyaya, hasbiyallahu lima ahamani, hasbiyallahu liman bagu alayya, hasbiyallahu liman kadani bisu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azri wal kasal wa a'udzubika minaz zubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir dari saya, Saung Hijrah membuka kesempatan untuk saudara-saudara siapapun itu untuk punya nilai pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjadi bagian untuk ikut dalam acara wakaf 10.000 ikro. Jadi kita dari Saung Hijrah membuka donasi per minimal satu orangnya 15.000 untuk satu ikro besar yang akan saya bagikan oleh kita kepada anak-anak pengajian khususnya yang ada di Kecamatan Parungkuda dulu. Jangan sampai anak-anak itu ngaji ikrona geus lecet, ikrona geus saeb, atau bahkan orang tuanya ketika minta kepada anaknya minta kepada orang tuanya lain diberikan akan dicarekan. Maka kita punya inisiasi untuk menghimpun itu semua. Alhamdulillah baru terkumpul hari ini 150 ikro. Insya Allah ending pangitan kami beri sebarkan bilih ibu-ibu ataupun pemuda yang ingin ikut berpartisipasi dalam sedekah yang luar biasa. Ikro ini kenapa Abi pilih ikro? Simpel Bu. Ketika anak ini bisa ngaji dari ikro yang kita beli, tapi lewat Saung Hijrah. Jadi sisi lepas dia, ibu mah gaduh ikro mah, ibu mah gaduh tuh 20 atau 30, dititipkan ke Saung Ikro mangga, ke Saung Hijrah mangga. Ibu mah bade ieu we ngiringan ti rumah atau opat atau hiji mah ieu 15.000. Mungkin ijab kabul sareng abdi, ibu teh ibu ngiringan donasi, ngiringan wakaf ikro dititipkeun ke ibu ka Saung Hijrah, terus Saung Hijrah ku ibu diieukeun kanggo nyerahkeun ka ngaos
Tapi terus itu ge insyaallah karena kita berpikir gini, ketika Iqra ini dibaca oleh anak bisa baca Quran. Kalaupun Iqra-nya sudah tidak dibaca oleh anak karena sudah pindah kepada Quran besar, pahalanya akan terus mengalir. Kenapa? Karena anak bisa ngaji Quran dan tidak Iqra ulang. Maka saya Abdi mencoba ini baru keluar berapa itu kalau dengan Al-Quran sekitar 1.500 Song Iqra sudah mengeluarkan, tapi kalau Iqra-nya sendiri baru keluar kurang lebih sekitar 500 Iqra untuk paruh kuda. Sementara program kita ini 10 tagline kita 10.000 Iqra. Mudah-mudahan ini bisa tercapai siapapun. Abdi ngajak ke era-era nggak sesaat karena ini adalah ngajak untuk kebaikan. Tidak memaksa mau berapa. Kalaupun tidak hari ini mungkin besok, tidak besok mungkin lusa, terus seperti ini. Sehingga insya Allah ada amal sore ini ku Abdi barek terus disebar. Ibu mau bareng-barengan mungkin 15.000. Kalau seperti ini tidak boleh satu persatu, mendingan kene kolektif ke nanti. Jadi atas nama ruang setara nanti malam Kamis kapanpun itu selalu ditawasulkan. Jadi nanti ruang setara itu dikasih piagam. Nah, piagam untuk sebagai donasi wakaf 10.000 Iqra. Mungkin kapayuna insya Allah Abdi gaduh program mudah-mudahan sama dengan ruang setara nanti, yaitu program peduli guru ngaji dan kiai yang hari ini tidak ada dapat bantuan dari siapapun. Kenapa tidak? Kita nyari nanti saudara asuh, saudara angkatnya mereka, sehingga kata orang itu saya rek ambil Ustaz 2 orang mah kali misalkan 150.000 per orangnya berarti dia 300.000, tapi continue tiap bulan. Tidak boleh cuma 1 bulan itu. Jadi setiap bulan dia harus continue memberikan donasi kepada guru ngaji itu. Tapi lewat misalkan lewat ruang setara ataupun lewat saung kita. Insya Allah nanti kalaupun ada misalkan di ibu guru ngaji baru udah kurang kena seueur tinggali Iqrona arawon sapari nyarios ka abdi. Kata lebih ka Erik. Erik nyuhunkeun Iqra gitu ka Ustaz. Sementara dia kami disamikeun 20 lah. Cuman ayat 150 itu berarti tinggal 7 tempatin. Mungkin mudah-mudahan ayat deui anu tiasa ieu nanti kita terus continue setiap minggu itu harus keluar. Mau 100, mau 200 keluar setiap minggu. Harus keluar Iqra. Sehingga nanti terciptalah anak-anak Qur'ani dan Robani. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.